Oke, teman-teman seluruh Indonesia, kembali dengan saya di channel Wisdom Indonesia. Seperti janji saya kemarin, teman-teman penasaran bagaimana sih sebetulnya perbedaan antara neodymium dengan ferrit ya. Kalau kemarin di Probolinggo kita tes dengan speaker yang voice coil 4 inci. Hari ini kita akan tes yang paling besar punya Wisdom. Ini ada 21 inci, ada dua macam ya. Yang pertama ada 21 inci neodymium yang sudah beredar. Itu serinya 210D 2106NL. Itu voice coilnya 6 inci, wattnya 2000 watt IS. Dan satu lagi kita ada prototype 21 in double magnet guys. Seperti permintaan teman-teman Horkan di Jawa Timur, pengen 21 in yang tidak terlalu mahal dan magnetnya double. Kita buatkan ada 18DF 2000, sebentar lagi akan masuk ke Indonesia sekitar awal bulan Juni. Ini sama voice coilnya 6 inci, wattnya sama 2000 watt. Nah, nanti kita akan coba dengarkan apa sih perbedaan mendasar antara yang 21 in neo dengan 21 in magnet ferrit ini, dengan double magnet ini, secara tenaga dan juga hasil suara, respon, SPL. Nanti kita akan coba seperti apa supaya teman-teman bisa membandingkan dan mendengarkan langsung ya. Jadi tidak ada rekayasa di sini, dan settingnya akan kita setting sama di manajemen. Nanti kita akan dengarkan bedanya seperti apa, kita akan bahas. Dan untuk kali ini kita akan angkat 21-nya dengan power terbaru kita, ada TDX 28002. Memang kita desain untuk mendrive si 21 in tersebut. Oke guys, nah kita dengarkan langsung suaranya. Kita mulai dari yang magnet ferrit dulu, dan nanti berapa SPL-nya, lalu teman-teman bisa menimbang dan menganalisa apa sih beda utama antara double magnet kita dengan yang neodymium. Itu tujuannya bukan untuk menjelekkan salah satu, tapi semua punya kelebihan masing-masing. Karena kita produksi dua-duanya, nanti teman-teman tinggal memilih saja seperti apa kebutuhannya di lapangan nanti. Oke teman-teman, jadi saya akan drive di 21 ini ya, satu channel untuk angkat satu speaker ya. Jadi kita mainkan di mode 8 ohm, mixernya kita set di set yang sama. Lalu untuk manajemennya kita set di frekuensi 40 sampai 113 Hz. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana hasilnya satu persatu antara yang ferrit dengan yang neo, dan nanti saya akan review di akhir video ini. Nanti teman-teman bisa lihat berapa pencapaian SPL-nya di jarak yang sama antara si neodymium dengan si ferrit 21 ini. Oke. This is a special perform Minions Audio Vet 6 bulan Boys Support NPL from and Karang Taruna Ngempul Bersatu.
This is special perform Minions Audio Vet Rembulan Boys Support NPL Farm and Karang Taruna Ngempul Bersatu. Bebas Project. Oke, teman-teman tadi sudah mendengarkan ya, disarankan mendengarkan memakai headphone, jadi lebih jelas ya. Kalau yang saya rasakan di sini, saya dengarkan secara real, hasil di hari ini kita coba tes 21 ini yang Ferit dengan yang Neo. Untuk yang Ferit ya, untuk yang Ferit dulu saya bahas. Untuk yang Ferit ini saya rasakan dia dominan di sub rendahnya lebih gede ya, jadi kayaknya sub rendahnya tenaganya gede banget gitu. Cuman di frekuensi-frekuensi atas dia agak kurang ya. Jadi salah satu kelebihan Ferit itu dia bisa menonjol di salah satu range frekuensi. Biasanya mau sub rendah aja atau mau frekuensi low atas aja. Saya bilangnya low atas ya, jadi bass atas gitu ya. Antara kalau orang Jawa itu bilang nguk sama derwis gitu ya. Supaya bahasanya mudah, kalau yang Ferit ini tadi di 21 ini ya, kita dengarkan tenaganya lebih banyak di dernya. Dernya itu tebel gitu, dia dernya gede gitu, lebar gitu ya. Nguknya begitu sampai ke nguk, begitu dia agak berkurang responnya seperti itu. Kalau yang saya dengarkan langsung, coba teman-teman nanti dengarkan via headphone ya. Itu kelebihan dan kekurangan yang Ferit. Jadi kalau Ferit itu dia dominannya biasanya di satu range frekuensi saja. Kalau mau di nguk aja nguk, ya di der aja di der, atau kalau dijeduk aja dijeduk, dia digeler aja. Jadi nggak bisa rata gitu semuanya antara dari gler sampai jeduk. Itu yang saya rasakan di 21 in Wisdom saat ini. Kalau kemarin di Probolinggo justru kebalikannya. Untuk di Voice Gold 4 in, di rendahnya agak kurang, tapi di jeduknya atau nguknya dia dominan gitu. Jadi tipikalnya beda-beda antara satu komponen 21 in dengan 18 in itu bisa jauh berbeda dengan voice coil yang berbeda. Tapi pada dasarnya, basicnya, kalau kita rasakan untuk Ferit ini memang kelebihannya tenaganya benar-benar bisa besar, tapi hanya di satu range ya. Satu range, bukan satu titik, tapi satu range frekuensi tertentu. Oke. Dan untuk yang neodymium, tadi kita dengerin, kalau teman-teman dengerin itu benar-benar apa ya, kalau kita bilang responnya benar-benar rata gitu. Dari mulai der sampai nguk itu dia benar-benar tenaganya sama gitu. Jadi antara nguk sama der itu tadi ya, antara sub rendah infrabass dengan low atasnya dia semuanya respon gitu. Itu kelebihannya neodymium. Kenapa harganya cukup mahal? Karena memang yang dikejar di neodymium ini adalah detail hasil suaranya. Benar-benar detail hasil responnya itu benar-benar gimana ya, dikejar dia itu
mendekati flat gitu. Jadi kalau kita ukur responnya misalnya di 40 Hz-nya, 50 Hz-nya, 60, 70, 80, 90, 100 dan seterusnya itu angkanya hampir merata, hampir imbang, tidak jeglong-jeglong terlalu jauh gitu. Tapi kalau di Ferrit itu biasanya dia ada yang naik tinggi, nanti ada yang rendah, naik tinggi, ada yang rendah seperti itu. Jadi itu aja bedanya guys. Jadi punya kelebihan masing-masing ya. Kalau Horgan yang butuh sap rendah, kalau kita benar-benar butuh infrabass saja, yang Ferrit menurut saya lebih bagus. Tapi kalau benar-benar butuh kedetailan suara dan benar-benar mau tampil benar-benar hasilnya bagus, ya pilih yang Neo. Pasti harganya lebih mahal ya. Kalau yang di Wisdom ini nanti yang Ferritnya di harga antara 4 sampai 5 juta. Untuk yang Neodymium sudah keluar di atas 9 juta. Jadi perbedaan harga itulah yang menentukan hasil detail suara. Jadi bukan oh ini lebih jelek daripada ini, oh ini lebih bagus daripada tidak. Tapi itu kembali ke pilihan dan selera serta kebutuhan dan kemampuan teman-teman masing-masing. Jadi jangan disalahartikan bahwa yang double magnet, triple magnet itu jelek, bukan. Cuman dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau untuk Horgan yang memang butuh SPL, tidak butuh kejelasan suara yang terlalu detail sekali, ya silakan pilih Ferrit. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar ingin mendengarkan hasil yang benar-benar benar-benar flat, benar-benar clarity-nya benar-benar dapat dari mulai bawah sampai atas, terus dengerin benar-benar nuansanya, dinamisasinya bagus, ya silahkan pilih Neodymium. Nah, kalau kita lihat dari SPL-nya, ternyata tidak jauh berbeda, guys. Yang Ferritnya 115,9, yang Neonya 116. Selisihnya cuma 0,1 dan bisa kita anggap itu sama persis gitu, di jarak yang sama kita ukur dengan DPC tadi. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya antara double magnet dengan Neodymium. Kalau dibilang dari sisi SPL tenaga ya, sebenarnya nggak ada bedanya, cuma dari segi hasil suara itu yang menentukan nantinya gitu. Oke, itu saja review saya guys, semoga membantu. Saya harap perbandingan ini yang saya bandingkan adalah produk Wisdom sendiri, jadi tidak menyinggung produk lainnya. Silahkan nanti jenengan bisa, teman-teman bisa mendengarkan langsung di lapangan seperti apa. Dan beberapa teman-teman di Jawa Timur yang dibilang Raja Horeg ini, Raja Horeg ini sudah banyak yang pakai juga yang Neodymium, karena sudah terbukti kualitasnya seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang dan salam Wisdom Pro Audio.